teman-teman semua, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja. Teman-teman Gapai PTN, teman-teman pejuang PTN, hari ini aku Octavia Girsang dari Divisi Tutor Gapai PTN ingin membahas soal konsep dasar sosiologi. Tetapi sebelum aku membahas soal konsep dasar sosiologi, aku ingin kalian duluan yang bahas. Link soal udah di deskripsi box, jadi aku mohon kalian untuk jawabnya dulu, supaya kita bisa cocokin jawaban dan bertukar pikiran secara tidak langsung. Nanti aku ungkapin, kalian bisa di kolom komentar berkomentar. Oke, langsung aja ke soal pertama. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Pengertian sosiologi merupakan pengertian yang disampaikan oleh. Ayo, kalian udah ada jawabannya belum? Sudahkah ada jawaban? Oke, aku bakal ngebahas satu-satu. Pitrim Soroki itu kata kuncinya kalian hafal aja dengan hubungan Pitrim Soroki pokoknya menjelaskan tentang ilmu sosiologi, ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial dengan non-sosial dan masyarakat. Jadi itu, ya, pokoknya gejala sosial, non-sosial, dan masyarakat itu hubungan sosiologi. Ilmu pengertian sosiologi yang disampaikan oleh Pitrim Soroki itu kata kuncinya. Sojourner Suekanto dia menjelaskan tentang sosiologi itu ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Pola-pola umum itu bisa kalian hafal. Kalau ada pola-pola umum Sojourner Suekanto. Paul B. Horton itu mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Kelompok dan kehidupan kelompok. Kalau Paul B. Horton. Rothschild dan Roche and Ware adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompoknya. Dan ILC itu adalah sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan-tindakan sosial itu Max Weber. Pitrim Soroki itu gejala sosial, gejala non-sosial, dan hubungannya dengan masyarakat. Sojourner Suekanto, pola-pola umum kemasyarakatan. Paul B. Horton, kehidupan kelompoknya. Maaf guys, Rothschild dan Ware, kayak mana bahasanya udahlah ya, terserah ya. Yang penting itu hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompoknya. Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya adalah C. Dari nama tokoh di bawah ini yang mendapatkan sebutan Bapak Sosiologi, kalian udah pasti tahu lah. Ya, Auguste Comte, jawabannya adalah dodol. Berikut yang termasuk lingkup masalah mengenai sosiologi. Dari sini kayaknya udah tahu lah ya. Ini soalnya 1 detik kayaknya bisa sih kalian jawab. 5 detik deh. Perkembangan manusia itu biologi. Asal sudah mencoba itu apa? Geografi, sejarah. Hubungan antara kenakalan remaja dan broken home itu baru sosiologi. Penyebaran penduduk yang tidak merata, geografi. Tanah longsor, geografi. Berarti jawabannya adalah C, masalah hubungan antara kenakalan remaja dan broken home. Lanjut, 4. Ayo, 4. Ayo guys, kalian pasti bisa sih kalau udah paham. Oke. Natasha sedang melakukan penelitian untuk skripsinya dengan metode kualitatif. Dia mengumpulkan semua ilmu atau data yang mendukung skripsinya tanpa memfokuskan apakah data tersebut baik atau buruk, tapi fokus terhadap ya guys itu fakta data tersebut apakah benar atau salah. Sifat Natasha itu berkaitan dengan ciri sosiologi sebagai ilmu. Bisa di-pause dulu baru dipahami kata-katanya. Karena soal wacana itu banyak ya ditemukan di sosiologi ya. Berkaitan banget wacana sama sosiologi. Jadi kalian kalau nggak paham konsep, kalian nggak akan bisa ngejawab ini gitu. Ayo. Oke, langsung aku bahas ya. 4 ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama empiris, yang kedua kumulatif, yang ketiga non-etis, yang keempat teoritis. Berarti normatif itu salah. C udah salah. Oke. Di sini kita bahas satu-satu ya. Empiris itu dia empiris itu intinya sosiologi, data yang ditemukan itu harus objektif, tidak boleh spekulatif oleh penemu, oleh masyarakat. Pokoknya harus objektif kalau empiris.
Kalau kumulatif, dia itu adalah teori dari teori-teori yang lama dibenarkan jadi teori yang lebih bagus. Itu empiris, empiris, kumulatif. Teoritis itu adalah dari hasil observasi. Dari kita observasi, kita ambil kesimpulan, dan kesimpulan itu menjadi data. Non-etis itu tidak memperhatikan baik buruknya fakta, tetapi fokus terhadap faktanya. Berarti kalian udah tahu sifat Natasha di sini adalah non-etis. Jawabannya adalah bola. Oke, yang kelima. Ayo. Kemarin aku udah jelasin ini loh. Faktor utama yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi adalah 5, 4, 3, 2, 1. Hilangnya masyarakat agraris di Eropa, bukan. Perperangan antar negara Eropa, bukan. Kekuasaan Islam makin kuat di Eropa, bukan. Ilmu sosial gagal menyelesaikan masalah sosial, bukan. Perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa, betul. Kemarin aku udah ngejelasin, lahirnya sosiologi itu karena revolusi industri dan revolusi Prancis yang menyebabkan perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa, masyarakat dunia. Oke, jadi udah tahu ya jawabannya adalah revolusi berkaitan dengan perubahan seperti potongan gaji, anak-anak yang disiksa, itu dia. Entok jawabannya. Lanjut, sosiologi dengan sejarah ada hubungannya karena sosiologi juga mempelajari yang peristiwa masa lampau yang pernah terjadi. Adakah sosiologinya? Tidak, cuma sejarah. Peristiwa yang merupakan proses kemasyarakatan dari dulu sampai sekarang, ada sosiologinya? Ada sejarahnya? Ada. Oke, kita kunci B. Penyebab terjadinya peristiwa masa lalu, kronologis. Itu kayaknya, kalau kalian tahu kronologis itu, peristiwa masa lalu dari masa dulu, masa kini, sampai masa sekarang, tapi nggak tahu bidangnya masyarakat sosial ekonomi. Jadi itu bisa sejarah, bisa ke geografi, bisa kemana-mana aja. Jadi ini terlalu luas. Masa lampau dan masa yang akan datang, itu sejarah. Hubungan sebab akibat pada masa lalu, sejarah, karena sejarah itu kan ilmu yang mempelajari tentang masa lalu dan berdampaknya masih ada sampai sekarang gitu. Nah, jadi jawabannya yang ada sosiologi sama sejarahnya dan berkaitan adalah P, adalah bola, yaitu adalah kemasyarakatan dari dulu sampai sekarang. Oke. Yang 7. Pokok bahasan sosiologi loh, ini tentang pokok bahasan sosiologi ada fakta sosial, tindakan sosial, imajinasi sosial, dan realitas sosial. Udah tahu ya, proses sosial, interaksi sosial. Oke. Kalau proses sosial ya proses. Bagaimana cara kita berproses dalam hubungan masyarakat. Nilai sosial itu sesuatu yang dianggap baik ya atau buruk dan harus kita teladani gitu. Fakta sosial, ini dia jawabannya. Fakta sosial itu cara-cara bertindak, berpikir, berperasaan kita, tapi bukan kita yang kontrol, tapi ada peraturan yang mengikat kita sehingga kita harus mengikuti peraturan tersebut. Nah, itu dia namanya fakta sosial, interaksi antara dua orang atau lebih. Norma sosial, pedoman kita untuk berperilaku yang benar dan baik, salah atau buruk. Benar dan baik atau salah dan buruk, gitu ya guys. Oke. Maaf, kalau kecepatan kalian bilang aja. Kalau aku kecepatan menjelaskannya. Oke, sikap sosiologi yang mendasar pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat tipe ya. Spekulatif, sifat sosiologi seperti ini disebut, tadi aku udah jelasin, iya empiris, karena normatif etika itu bukan sifat sosiologi, teoritis itu dari observasi aja, tidak dijelaskan spekulatif atau tidak, kumulatif dari teori-teori lama. Oke, yang ke-9, untuk melakukan imajinasi sosiologi diperlukan persona troubles of milieu. Contoh persona troubles of milieu dari A sampai E yang merupakan personal troubles of milieu itu kan dari kita dan dampaknya untuk kita. Jadi jawabannya karyawan secara besar-besaran itu untuk karyawan. Para politisi berarti banyak Pak personal, kriminalitas juga banyak, masyarakat juga banyak. Berarti jawabannya adalah entok. Lanjut, berikut di bawah ini merupakan hakikat sosiologi. Ayo, oke, hakikat sosiologi itu ada 4 ya. Sosiologi merupakan ilmu sosial, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, sosiologi merupakan ilmu yang normatif. Sosiologi bukan disiplin ilmu yang normatif ya. Ini yang D-nya salah. Oke, bisa kita jelasin dulu ya. Sosiologi bukan merupakan ilmu yang normatif, melainkan ilmu kategoris. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak, bukan konkret.
Nomor berapa, guys? Nomor 10. Jadi, tadi sosiologi merupakan ilmu sosial, sosiologi bukan disiplin ilmu yang normatif, mereka kategoris. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan ekstra, bukan konkret. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni. Jadi, yang bukan merupakan hakikat sosiologi adalah, ayo apa? Iya, yang B. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Itu bukan hakikat sosiologi, tapi memang konsep umum sosiologi ya guys. Oke, tadi ada yang salah ya, ada yang tipe bersifat. Ini juga tadi salah, kita benarin dulu. Oke, supaya kalian bisa lebih enak nanti ngejawabnya. Adakah lagi yang salah? Tidak ada. Oke. Jadi ya semoga kalian bisa paham sama apa yang aku jelasin. Semoga nanti nilai TKA sosiologinya bisa di atas 700, amin. Apalagi yang pengen dapat jurusan hukum, sosiologi harus tinggi loh guys. Terus, pokoknya apapun itu, semoga TKA sosiologi kalian itu bagus-bagus banget. Oke. Jadi, kita stop set. Jadi semangat untuk kalian pejuang PTN, semoga tercapai di PTN IGN, UI, UGM. Kami tunggu kabar kalian di tahun 2022. Semangat! Bye-bye guys!